Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Universitas Kadar Bangsa. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi pengendapan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi reaksi pengendapan. Endapan merupakan zat yang memisahkan diri dari larutan, berfase padat, terbentuk jika larutan tersebut lewat jenuh. Suatu zat akan mengendap jika hasil dari kelarutan ion-ionnya lebih besar dari Ksp. Kelarutan didefinisikan sebagai konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Pembentukan endapan adalah suatu teknik untuk memisahkan analit dari zat lain, dan endapan ditentukan dengan cara ditimbang dan dilakukan perhitungan stokiometri. Definisi dari reaksi pengendapan adalah merupakan reaksi yang salah satu produknya terbentuk endapan. Endapan terjadi karena zat yang tidak sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Tidak semua zat mengendap, sehingga reaksi pengendapan juga dipergunakan untuk mengidentifikasi kation dan anion. Pengendapan suatu larutan atau padatan dapat digunakan untuk menentukan komposisi suatu zat yang tepat. Di dalam melakukan percobaan pengendapan, harus sesempurna mungkin. Dalam pemurnian endapan melalui pencucian, kadang-kadang digunakan larutan pencuci yang banyak mengandung ion senama, bukan sekedar air murni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelarutan dari endapan tersebut. Teknik lain yang dapat dipahami melalui prinsip-prinsip kesetimbangan larutan ialah pengendapan sebagian. Syarat utama keberhasilan pengendapan reaksi adalah adanya perbedaan nyata dalam kelarutan senyawa-senyawa yang dipisahkan. Cara lain untuk analisa campuran ialah dengan menggunakan reaksi-reaksi selektif. Tujuan pokoknya ialah memisahkan segolongan kation dari yang lain. Misalnya, bila suatu reaksi menyebabkan sebagian kation mengendap dan sisanya tetap larut, maka setelah endapan disaring, terdapatlah dua kelompok campuran yang isinya masing-masing kurang terpisah satu sama sebelumnya. Dengan jalan itu, akhirnya setiap kation dapat terpisah dari satu sama lain. Reaksi-reaksi di sini menyebabkan terjadinya zat-zat baru yang berbeda dari semula yang dikenali dari perbedaan sifat fisiknya. Contoh dari reaksi pengendapan yaitu AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl ditambah HNO3. Endapan yang terbentuk adalah endapan putih dari AgCl. Contoh yang kedua, PbCH3COO2 ditambah H2S menjadi PbS ditambah 2CH3COOH. Dari reaksi ini akan dihasilkan endapan berwarna hitam dari PbS. Macam-macam pengendapan. Ada endapan koloid yaitu AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO3. NaCl akan mengendapkan reagen AgCl pembentukan endapan koloid amorf. Endapan kristal. Endapan tipe ini lebih mudah dikerjakan karena mudah disaring dan dibersihkan. Endapan yang dibawa oleh pengotor, sumber-sumber pengotor, absorpsi permukaan, pembentukan campuran kristal, 30 mekanika, 4 endapan homogen atau homogeneous precipitation. Endapan homogen adalah cara pembentukan endapan dengan menambahkan bahan pengendap. Contoh dari endapan kristal adalah homogeneous precipitation, tidak digunakan etil oksalat C2H5O C2O yang tidak mengion menjadi C2O4 2-, tetapi harus terhidrolisis sebagai C2H5O2 C2O4 ditambah 2H22 C2H5OH ditambah H2C2O4. Perbedaan antara larutan dengan dispersi koloidal terutama terletak pada ukuran partikelnya.
Diameter dari ion dan molekul antara 0,5 sampai 2,5. Partikel dengan ukuran sekecil ini tidak dapat dilihat pada mikroskop biasa maupun mikroskop elektron. Larutan merupakan campuran sempurna yang stabil dari partikel-partikel. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi endapan. Reaksi pengendapan dapat terjadi ketika dua larutan dicampur sehingga menghasilkan produk yang tidak larut dalam pelarutnya. Namun tidak semua senyawa ionik dapat bereaksi membentuk endapan. Endapan juga dapat terbentuk pada kondisi tertentu seperti suhu dan pH yang akan menentukan apakah reaksi pengendapan akan terjadi atau tidak. Secara umum, meningkatnya suhu larutan juga akan meningkatkan kelarutan senyawa ionik sehingga akan menurunkan kemungkinan terbentuknya endapan. Selain kedua faktor tersebut, konsentrasi reaktan juga berperan penting dalam terjadinya reaksi pengendapan tersebut. Kelarutan adalah faktor yang berperan penting dalam peristiwa pengendapan. Kelarutan merupakan suatu kemampuan dari zat padat, liquid maupun gas untuk terlarut dalam suatu pelarut untuk menghasilkan suatu larutan. Kelarutan dari suatu zat pada dasarnya bergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Semakin tinggi nilai kelarutan suatu zat pada jenis pelarut tertentu, maka zat tersebut akan semakin mudah terlarut dalam pelarut tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi endapan. Reaksi pengendapan dapat terjadi ketika dua larutan dicampur sehingga menghasilkan produk yang tidak larut dalam pelarutnya. Namun tidak semua senyawa ionik dapat bereaksi membentuk endapan. Kelarutan adalah faktor yang berperan penting dalam peristiwa pengendapan. Kelarutan merupakan suatu kemampuan dari zat padat, liquid maupun gas untuk terlarut dalam suatu pelarut untuk menghasilkan suatu larutan. Kelarutan dari suatu zat pada dasarnya bergantung pada jenis pelarut yang digunakan. Semakin tinggi nilai kelarutan suatu zat pada jenis pelarut tertentu, maka zat tersebut akan semakin mudah terlarut dalam pelarut tersebut. Faktor yang mempengaruhi kelarutan: suhu, tekanan, dan polaritas. Suhu. Kelarutan suatu zat terlarut sangat bergantung dari suhu sistem tersebut. Untuk kebanyakan zat padat yang dilarutkan dalam air, kelarutan akan naik seiring dengan kenaikan suhu. Pada suhu rendah, suatu zat padat terlarut dapat mengalami pengendapan menghasilkan endapan zat padat tersebut. Tekanan. Tekanan juga memiliki pengaruh penting dalam proses pelarutan terutama dalam gas terlarut. Semakin besar tekanan yang dialami suatu sistem, maka tingkat kelarutan suatu zat gas juga akan semakin tinggi. Polaritas. Polaritas merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap senyawa kimia. Kita telah mengenal istilah like dissolved light, di mana zat yang memiliki kepolaran sama maka akan cenderung melarutkan, sedangkan zat dengan kepolaran berbeda cenderung berpisah dan tidak tercampur. Kemudian, kegunaan dari reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan banyak digunakan dalam bidang kimia analitik untuk mengidentifikasi keberadaan kation dan anion sebagai bagian dari garam dalam analisa kualitatif. Contoh aplikasi reaksi pengendapan ini adalah untuk menghilangkan ion logam berat dalam suatu larutan berair. Sebagai contoh, ion perak yang berada dalam bentuk larutan garam yang larut dalam air seperti perak nitrat dapat diendapkan dengan menggunakan agen pengendap yang mengandung ion klorida seperti natrium klorida ataupun kalium klorida. Demikian pula ion logam barium juga dapat diendapkan oleh ion sulfat. Ion kalsium dapat diendapkan oleh ion oksalat. Reaksi pengendapan ini terjadi secara spesifik dan selektif sehingga memudahkan kita dalam penggunaannya. Baiklah, kesimpulan dari materi reaksi pengendapan adalah reaksi pengendapan merupakan reaksi yang salah satu produknya berbentuk endapan. Endapan ini dapat terjadi karena zat
sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Tidak semua zat dapat mengendap, sehingga reaksi pengendapan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anion dan kation. Adapun faktor yang mempengaruhi reaksi pengendapan terdiri atas suhu, tekanan, dan juga polaritas. Baiklah, sekian materi penjelasan tentang reaksi pengendapan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.